Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyajikan tugas kelompok dengan judul Konsep Dasar Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Bencana. Dengan anggota kelompok Alia Husna, Julisa, Oka Firmansyah, Rosalin, dan Wiliza. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi. Menurut Bakti 2020, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang terdiri dari penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana dan tanggapan darurat dan rehabilitasi. Untuk krisis kesehatan itu sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka, pengungsian, atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Jenis konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana terdiri dari 5 jenis, yaitu mitigasi, kesiagaan, tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi. Yang pertama, mitigasi adalah upaya mengurangi resiko dan dampak bencana sebelum terjadi melalui edukasi masyarakat, pemetaran daerah rawan bencana, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penggunaan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Kedua, kesiapsiagaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat dan tenaga kesehatan agar siap menghadapi bencana melalui penyusunan, rencana, dan pelatihan simulasi pembentukan tim, siaga, serta penyediaan logistik dan peralatan kesehatan. Dan yang ketiga, tanggap darurat adalah tindakan cepat saat bencana terjadi untuk menyelamatkan korban untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih luas, seperti triase, pertolongan pertama, pelayanan medis darurat, evakuasi, penyediaan obat, air bersih, dan sanitasi, pengendalian penyakit. Yang keempat, rehabilitas adalah proses pemulihan kondisi kesehatan masyarakat. 5. Konstruksi atau rekonstruksi merupakan pembangunan kembali sarana dan prasarana dan sistem pelayanan kesehatan yang rusak agar lebih aman, tangguh, dan menghadapi bencana di masa akan datang lagi. Selanjutnya, karakteristik penanggulangan krisis kesehatan pada bencana itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada rapid response atau cepat, di mana penanggulangan dilakukan segera setelah terjadi bencana atau ketika terdapat potensi krisis kesehatan untuk mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Yang kedua itu terkoordinasi, di mana melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program seperti Kementerian Kesehatan, BNPB, rumah sakit, puskesmas, TNI, Polri, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat agar pelayanan kesehatan berjalan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, integrated atau terpadu. Penanggulangan dilakukan secara terpadu melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta didukung oleh sistem informasi, logistik, dan sumber daya kesehatan. Yang keempat itu ada berdasarkan kebutuhan. Setiap tindakan didasarkan pada hasil Rapid Health Assessment atau RHA atau pengkajian cepat untuk mengetahui kebutuhan kesehatan korban dan kondisi wilayah terdampak. Yang kelima itu ada berorientasi pada keselamatan masyarakat. Prioritas utamanya ialah menyelamatkan jiwa, mencegah wabah penyakit, mempengaruhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang keenam itu ada berbasis risiko. Penanggulangan disusun berdasarkan identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, dan potensi dampak kesehatan sehingga tindakan yang dilakukan lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, berkesinambungan. Dilaksanakan pada seluruh siklus penanggulangan bencana melalui dari pra-bencana atau mitigasi dan kesiapsiagaan, saat tanggap darurat hingga pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terakhir yaitu akuntabel atau efektif, di mana seluruh kegiatan didukung dengan baik sistem informasi, pengelolaan logistik, tenaga kesehatan, pelaporan, serta evaluasi agar bantuan kesehatan terdapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak itu dibagi menjadi 3, dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak sekunder. Dampak langsung meliputi kerusakan finansial dari kerusakan aset ekonomi seperti rumah dan tempat usaha. Untuk dampak tidak langsung seperti meliputi berhentinya proses produktivitas, seperti hilangnya sumber mata pencarian. Terus untuk dampak sekunder atau dampak lanjutan, contohnya yaitu terlambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan, serta meningkatnya angka kemiskinan. Selanjutnya ada siklus bencana. Siklus terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap prabencana yang mencangkup pertama yaitu pencegahan. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan
bahaya. Contoh kegiatannya yaitu melarang penambangan batu di daerah yang curam. Selanjutnya yaitu mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui program dan langkah yang tepat. Lalu tahap kedua yaitu tahap saat terjadi bencana. Tahap ini mencangkup pertama yaitu tanggap darurat atau response. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera mungkin saat kejadian bencana, seperti penyelamatan dan evakuasi korban. Lalu ada bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya yang dilakukan yang berkaitan untuk membantu dengan kebutuhan dasar manusia seperti sandang dan pangan. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana ini mencakup yang pertama yaitu pemulihan. Pemulihan adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. Lalu ada konstruksi, yaitu kebijakan dan usaha serta langkah yang terencana secara baik dan konsisten serta berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana dan prasarana setelah terjadinya bencana. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Selanjutnya, sistem penanganan bencana terpadu adalah pendekatan penyeluruhan dalam pengelola risiko bencana dengan menghubungkan semua tahap-tahapan siklus bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Pendekatan terpadu juga menghubungkan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal agar implementasinya tidak berjalan parsial, melainkan konsisten dalam kerangka pembangunan BNPB 2023. Contohnya, saat terjadi gempa bumi, sebelum gempa bumi, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat, mengadakan simulasi evakuasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Saat gempa bumi terjadi, BNPB, Basarnas, TNI Polri, tenaga kesehatan, dan relawan bekerja sama mengevakuasi korban, memberikan pertolongan pertama, serta mendirikan posko pengungsian. Setelah kondisi aman, dilakukan tahap pemulihan, seperti memberikan rumah yang rusak, memberikan pelayanan kesehatan, dan membantu korban agar dapat kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Jadi kesimpulannya, penanggulangan krisis kesehatan pada bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan kesinambungan untuk melindungi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dampaknya bencana. Kegiatan ini mencangkup seluruh tahapan manajemen bencana, yaitu yang pertama, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan lainnya. Terima kasih.